Ronggowarsito sebetulnya pada era Jokowi yang ke-7 ini kita mulai babak baru. Babak baru ya? Jadi ini kita mulai ke-8 ini sudah babak baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Sahabat-sahabat Tanah Jawa, kita bertemu lagi masih bersama saya dengan seperti biasa Mas Londo Jowo dan juga Mas Kunto Isbek. Kali ini kita sedang berada di Klaten ya. Di Jogonalan. Di Jogonalan. Di tempatnya Romo Rudi Mukti Raharjo. Seorang ahli spiritual atau ahli metafisika kita. Dan kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai lah seperti biasa. Kita akan bahkan satu tema, yaitu sosok Satrio Piningit yang akan membawa Indonesia masa keemasan. Membawa keemasan di 2024. Mulainya dari 2024. Iya. Masa keemasan. Kita akan tanya-tanya dengan ahli metafisikanya seperti apa. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan juga tekan tombol notifikasinya supaya mendapatkan video terbaru dari kami. Oke, ayo Mas Kunto. Ini Pak, ya kita sekedar diskusi mengenai sosok yang akan membawa kemakmuran di 2024 itu menurut metafisis Bapak itu apa? Istilahnya seperti Satrio Piningit ya Mas? Iya, Ya, betul. ya, Jadi ya. seorang Satrio Piningit yang membawa kemakmuran di 2024 itu menurut pandangan metafisis Bapak seperti apa figurnya? Ya, saya bicara tentang, kalau bicara tentang Satrio Piningit itu artinya kita bicara tentang apa yang telah ditulis Ronggowarsito sebetulnya pada era Jokowi yang ke-7 ini kita mulai babak baru. Babak baru ya? Jadi ini kita mulai ke-8 ini sudah babak baru. Babak baru ini, karena babak baru ini kita akan memulai sesuatu yang baru. Artinya memulai sesuatu yang baru itu yang apa yang harus dikerjakan. Ini bukan sosok siapa, tapi mereka berani tidak mengerjakan sebuah PR, di mana PR itu di masa lalu telah dibuat oleh sekelompok orang dengan ritual-ritual tertentu itu merubah suatu sistem bangsa dengan bantuan dari makhluk-makhluk atau katakanlah sejenis makhluk yang berkekuatan hebat atau iblis untuk membuat bangsa Indonesia yang tadinya pada era itu menjadi baik itu menjadi alamnya menjadi pola pikir yang tidak baik atau terbalik. Ya, artinya terbalik itu salah satu contohnya sing bener mesti disalahke. Yang benar pasti disalahkan. Iya, contohnya terus kemudian wong jujur mesti ajur. Lah, inilah. Ini itu sudah diciptakan itu karena apa? Supaya bangsa Indonesia ini orangnya tidak berani jujur. Resikonya ini karena pola pikir sistemnya sudah dirubah oleh alam semesta yang dibantu oleh kelompok-kelompok, saya katakan kekuatan negatif atau jin atau iblis yang merestui pada waktu itu sekelompok orang itu untuk merubah satu kekuasaan untuk menguasai Indonesia atau menjajah secara pola pikir. Itu kemudian ingin menguasai Indonesia itu dengan mengadakan ritual itu dengan banyak, dan ritual-ritual itu kalau kita lihat beberapa kejadian-kejadian perang saudara itu sebetulnya merupakan tumbal ya. Tumbal itu permintaan nyawa sebetulnya dari beberapa peperangan dalam negeri antar, kan beberapa banyak pada peristiwa 65 itu banyak sekali tumbal sing ora salah kena, sing ora ngerti apa-apa dipateni, orang ngerti apa-apa tersangkut di penjara. Itu kan banyak sekali, itu sebetulnya tumbal-tumbal halus dari mereka yang mencanangkan itu. Dan ini yang mencanangkan ini justru orang Belanda sebetulnya yang namanya Van der Plas. Ya, Christian Olke van der Plas itu adalah orang yang pertama merubah suatu sistem politik di Indonesia
Dia bahkan menguasai ilmu-ilmu Indonesia, bahkan sastra Arab pun dia sangat menguasai. Dengan demikian dia bergelar Syekh Al-Ghufar. Oh, Van der Plas itu, Bang? Ya, itu Syekh Al-Ghufar. Syekh Itu Al-Ghufar. kemudian mengadu domba banyak organisasi. Salah satunya adalah ketika mereka memecah Muhammadiyah. 1912 menjadi Muhammadiyah dalam dan Muhammadiyah luar. Di Muhammadiyah itu dulu adalah punyanya Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Ahmad Darwis itu. Kemudian oleh Van der Plas dididiklah orang Aceh yang namanya Basya Dahlan itu sekolah ke Mesir, pulang mengusir Ahmad Dahlan sehingga Ahmad Dahlan kan melarikan diri sampai di lereng Merapi ini atau di Wonolelo lah. Nah, itu mereka Ahmad Dahlan di Wonolelo. Dulu kalau nggak salah ajaran Muhammadiyahnya Ahmad Dahlan itu sama NU yang sekarang itu hampir mirip. Kemudian karena itu adalah dipecah oleh Van der Plas menjadi Muhammadiyah luar, itulah makanya yang terkenal dengan TBC, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Khurafat ya cerita-cerita begini ini sebetulnya sudah dianggap bid'ah, dianggap tidak baik oleh Van der Plas, dengan tujuan Van der Plas ingin memisahkan bangsa Indonesia ini sebetulnya dengan para leluhur. Maka ada ciri-ciri alirannya Van der Plas itu ojo nguri-uri leluhur, ojo nyekar, ojo wis ora bid'ah itu. Itu sebetulnya hanya memisahkan kita kekuatan bangsa Nusantara dari leluhurnya. Dan inilah sebetulnya kelemahan bangsa Indonesia. Saya tidak menyalahkan siapapun, saya hanya mengatakan bahwa ini fakta sejarah yang dikatakan inilah Van der Plas tadi semua. Jadi Van der Plas itu memecah belah. PSI jadi PSI luar, PSI dalam, PKI ya PKI malam, PKI siang. Itu semua dipecah Van der Plas. Nah, sebuah Van der Plas ini murid-muridnya banyak. Nah, karena dia dianggap seorang spiritualis hebat, maka dia memimpin pada saat itu dengan idenya itu membuat sesuatu kekuatan bangsa Indonesia dirubah, yaitu dengan simbol Sungsang Bawono Malik. Nah, Sungsang Bawono Malik. Ya, itu karena apa? Bawono Indonesia yang sudah ini akan dibuat sungsang. Sehingga pada waktu itu kan wong jujur mesti aju. Iya, betul. Lah, sekarang tidak berani jujur kan bangsa Indonesia ini. Sing salah mesti dibenerke, sing bener disalahke, sing bener piye carane kudu dadi wong salah, sing salah apik-apik. Inilah yang saat ini saya katakan bahwa Satrio Piningit itu harus mampu merubah itu semua. Merubah itu semua itu dengan bagaimana? Saya tidak mau bercerita tentang teori-teori sejarah. Ini fakta bahwa sekelompok orang itu memang mengadakan ritual-ritual itu. Ya kita harus mengadakan ritual. Atau kita mau mengadakan yang namanya ritual untuk membalik ini, atau dengan kata lain kita harus mengadakan selamatan. Nah, atau mengadakan ritual gede untuk membalik. Artinya membalik supaya yang benar itu ya benar, yang salah itu ya salah, sing elek ya elek, sing apik ya apik gitu loh. Inilah tugas Satrio Piningit. Jadi saya tidak mau bicara tentang si A, si B, si C, calon pilih. Wani ra kowe ngrubah iki. Berarti intinya ya siapapun orangnya yang penting berani atau tidak untuk merubah ini. Artinya merubah sistem yang sudah saya ceritakan tadi, yang sudah dibolak-balik oleh Van der Plas dengan ajarannya, dengan para pengikutnya yang mendewa-dewakannya. Kemudian pada tahun 57-80-an, itu 57 sampai 60 sampai 70 itu mengadakan ritual untuk membalik. Itu ritualnya di Alas Purwo. Menyuwangi. Itu ya, itu mengambil simbolnya itu dari sana untuk membalik. Jadi sama seperti ketika gurunya juga orang Belanda itu mengajarkan Van der Plas untuk ini supaya bisa mengalahkan Indonesia.
Karena Indonesia ini kalau masih seperti dekat dengan leluhur, masih dekat dengan cara-cara dulu, nggak bisa. Bagaimana bisa meriam aja nggak meletus, bom tidak meledak. Nah, inilah yang akan harus dengan cara inilah mereka yang ingin menguasai Nusantara yang dikatakan sebuah jalur yang mempunyai kekuasaan. Siapa yang bisa menguasai Nusantara ini sebetulnya nanti akan menguasai dunia. Karena bangsa Nusantara ini kalau di Israel kan namanya Jewish. Bangsa Jewish. Jewish itu bangsa Jews, artinya kalau di sana makanya masih mengatakan bahwa Java Tripoli. Artinya orang Tripoli itu mengatakan nenek moyang orang Jawa kan gitu. Nah, di sini nih makanya saya berpesan pada adik-adik ini, piye caranya itu yang dirubah pola pikir. Nah, pola pikir ini adalah bagaimana bisa serentak berubah, ya harus alam semesta dengan memohon pada Tuhan, memohon pada kekuatan dengan cara itu tadi selamatan atau ritual dengan ritual untuk membalikkan yang tadinya salah Sungsang Bawono Malih. Yang tahun 2004 ini pemimpinnya harus berani mengatakan Malih Bawono Kang Sungsang. Itu loh. Malih Bawono Kang Sungsang. Nah, ini sudah diawali dengan banyak peristiwa-peristiwa yang janggal di DPR, di mana hanya karena anak-anaknya diantemi, kemudian terbongkarlah rahasia besar negara. Ya, kita tahu lah udah. Mungkin teman-teman dari Bapak Tanah Jawa sudah tahu sendiri mengenai fenomena di media seperti ini seperti apa. Nah, seperti ini sekian triliun terbongkar. Ini adalah mulai awal. Ini baru awal. Ada emas batangan sekian ton terbongkar mau dikirim keluar. Ini apa? Ini sudah mulai leluhur, ini sudah mulai bekerja. Tinggal kita mengadakan ritual, membuat ritual untuk merubah itu tadi. Sungsang Bawono Malih menjadi pemimpin yang baru ini Malih Bawono Kang Sungsang. Nah, Bawono sing wis sungsang, kan Anda tahu sungsang itu nek orang lahir kan mesti sikile sik. Iya, betul. Nah, lah itu kan yo nek sungsang. Makanya ini harus lahir yo sirahe sik. Ora sikile sik. Maksudnya wong sing berjalan normal seperti zamannya era Kalingan, Nusantara, Kediri itu kan zamannya Prabu Jayabaya kita baik. Nah, ini sudah dirubah sedemikian rupa oleh kelompok satanik, iluminasi saya katakan, dan persembahan yang sudah dibawa oleh ke Jawa ini, dibawa oleh Vanderplas, kemudian diajarkan pada orang-orang yang pada waktu itu sebetulnya kurang paham. Itu kira-kira. Berarti ini satu pesan menangkap dari ngendika nih Bapak tadi, untuk merubah satu hal yang baik yang itu tadi hal buruk menjadi baik. Sungsang Bawono Malih itu kita harus adakan ritual yaitu antara manusia dengan alam menyatu, satu kesatuan. Betul ya, tadi satu kesatuan, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk merubah tatanan yang seperti ini, katakanlah buruk, menjadi yang lebih baik lagi. Bawono Kang Sungsang tadi. Ya, dia harus dibalik. Keadaan yang dulunya Sungsang Bawono Malih menjadi Bawono Kang Malih Bawono Kang. Malih Bawono Kang Sungsang. Sebenarnya menarik loh untuk obrolan kali ini, tapi untuk sebenarnya durasi Mas ini. Ya. Durasi kita juga mungkin terbatas, itu mungkin di lain waktu dari komen teman-teman akan kita buatkan konten apa lagi, bisa komentar di bawah, tinggalkan komentar di bawah. Ini nanti masih panjang, jadi ceritanya sampai ke pemerintahan. Ini benar belum seberapa. Ini belum selesai tentang Malih Bawono Sungsang ini, eksesnya kan ke sampai zaman ini. Mohon maaf, saya tidak berani menyebut siapa yang mengadakan ritual pada waktu itu, walaupun saya tahu, saya paham betul, dan itu sudah berkelanjutan itu sampai ke Jakarta bagaimana ritualnya. Dan ini memang betul-betul saya pesan bahwa Bawono Kang Sungsang ini harus dibantu. Ini tugasnya Satrio ini. Ini mengawali zaman keemasan Nusantara. Jadi
untuk mengawali zaman keemasan Nusantara ini harus balik Bawono Kang Susang dulu awalnya, kalau nggak dibalik nanti ada orang baik, calon pemimpin baik mesti dijelek, Ya, Betul. betul. mesti tidak dipilih. Ya, Nah, yang buruk akhirnya dipilih koruptor. salah pilih. Nah, orang terus kesima karena pada itu saya tidak menyalahkan rakyat Nusantara. Karena zamannya memang alamnya sudah Alamnya dibalik. seperti itu. Gitu loh. Jadi perlu pemahaman secara spiritual, bangsa Indonesia ini alamnya sudah dibalik. Itu Mas. Iya, Jadi kira-kira Pak Kunto, boleh. Mas Bule, jadi ini memang perlu panjenengan untuk tahu, karena saya tidak mau bicara seperti spiritualis yang lain yang bahasanya wah itu ini begini tentang Satria Piningit. Tidak, kalau saya Satria Piningit itu gasnya apa tahu itu. Oh, jadi tugas Jadi, dari Satria realisasinya Piningit. apa Oh. dulu sekarang? Ketika menjadi Satria Piningit itu apa yang bisa dilakukan untuk merubah suatu tatanan? Seorang pemimpin negara yang akan menjadikan makmur, yaitu tadi PR-nya ya. Nah, PR-nya paling tidak Malik Bawono Kang Kang Susang. Sungsang. ini sudah diawali kejadian-kejadian yang buruk-buruk ini sudah mulai tampak. Udah mulai tidak bisa disembunyikan. Udah mulai ketok itu loh, wes mulai ketok. Hanya permasalahan bocah cilik diantemi mlebu penjara, mlebu rumah sakit, kebongkar kabeh lah. Akhirnya ini kan permasalahan fenomena. Ini alam, nggak bisa dibuat. Ini kan alam. Nah ini nanti saya harapkan pemimpin yang akan datang itu dalam perjalanan waktu saya itu bahwa mereka adalah ini gambarannya adalah mirip seperti tokoh Sultan Agung. Seperti Tokoh Sultan Agung yang akan memimpin. Gambaran metafisis Bapak ya, saya dari saya perjalanan sampai di Gunung Lirang, Alas Purwo, sampai di hutan Tuban itu kemarin saya sampai ke di Gunung Lawu, nggak turun dan Cetha, kemudian saya pulang terus ke Merapi itu dia sama menyatakan bahwa ini mirip Sultan Agung. Artinya apa? Bangsa Indonesia akan selesai di dalam negeri dan musuh kita itu tinggal dengan kebijakan-kebijakan luar negeri. Artinya gitu loh. Artinya ini nanti itu akan musuh kita itu nanti bakalnya dengan kebijakan luar negeri. WTO. Itu loh. Oke. Itu nanti itu kira-kira begitu. Kita akan sambung lagi ya, nanti. Sambung Kalau waktunya sudah sampai, nanti Oke. saya akan cerita. Itu Mas. Jadi mumpung ada waktu saya cerita biar Ya, dianukan sekilas nanti lah kalau enggak hilang. permulaan. Kalau saya sudah nanti nggak ada kan hilang itu, nggak ada yang tahu lagi. Iya, Pak. Nah itu. Oke, menarik sekali untuk teman-teman, sedulur, sahabat, Bapak Tanah Jawa. Terima kasih udah menyaksikan video ini dan saya mau pamit dulu dengan Tetap mengikuti channel kami, Black. selalu subscribe channel kami karena cerita Satria Piningit itu pasti akan berlanjut terus. kita akan beberapa part lagi kita akan nanti sering-sering akan kesini. kita menguak sejarah ataupun ya apapun itu yang kaitannya dengan Pulau Jawa. Pulau Jawa. Oke, itu dulu. Saya Mas Londojo pamit. Dan saya Kunto Isbek pamit juga. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu.